Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 RBL TPB 19A ingin mempresentasikan video yang berjudul Prinsip Kerja Motor Listrik pada Alat Kipas Angin. Sebelum kami memulai video, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karissa Manurung dengan NIM 1241013 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Bima Aditya, NIM 120410089. Kenalkan, nama saya Ageni Septia Rahma, NIM 120410098. Nama saya Yusnaldi Miftah, NIM 120410095. Nama saya Levia Nikodamanik, NIM 120410117. Nama saya Rahman Azuri, NIM 120410112. Sebelum kepada video perancangan alat, kami akan menjelaskan prinsip kerja motor listrik. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Motor listrik adalah semua tentang magnet. Sebuah motor menggunakan magnet untuk menciptakan geraknya. Jika Anda pernah bermain dengan magnet, maka Anda tahu tentang hukum fundamental dari semua magnet, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Jadi, jika Anda memiliki dua batang magnet, maka ujung utara dari suatu magnet akan menarik ujung selatan yang lain. Di sisi lain, ujung utara magnet akan menolak satu ujung utara yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Ujung selatan akan menolak selatan lainnya. Hal ini yang menyebabkan gerak rotasi dalam motor listrik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik, maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Untuk memahami bagaimana sebuah motor listrik bekerja, kuncinya adalah memahami bagaimana elektromagnet bekerja. Elektromagnet adalah dasar dari sebuah motor listrik. Jika Anda menciptakan sebuah elektromagnet sederhana dengan membungkus 100 loop kawat di sekitar paku dan menghubungkannya ke baterai, paku tersebut akan menjadi magnet dan memiliki kutub utara dan selatan ketika terhubung dengan baterai. Pada gambar tersebut, ujung utara elektromagnet yang dihasilkan baterai pada paku akan ditolak oleh ujung utara magnet U atau tapal kuda dan tertarik ke ujung selatan magnet U. Ujung selatan elektromagnet akan ditolak dengan cara yang sama. Paku akan bergerak setengah putaran dan kemudian berhenti dalam posisi yang ditunjukkan secara keseluruhan. Pergerakan dari komponen-komponen motor listrik diilustrasikan seperti gambar. Bagian-bagian motor listrik dan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu magnet, berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, putaran yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua, baterai, digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka makin besar putaran motornya. Yang ketiga yaitu kabel, berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke kumparan. Motor listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada alat-alat berikut: kipas angin, bor listrik, pompa air, blender, gerinda listrik, mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Gaya Lorentz. F sama dengan B dikali I dikali L. Keterangan 1. Parameter jumlah rangkaian seri baterai dengan alat. Bila suatu pengantar yang dialiri arus ditempatkan dalam suatu medan magnet, maka akan timbul gaya yang besarnya F sama dengan B dikali I dikali L dalam satuan Newton. Arah gaya F dapat ditentukan berdasarkan hukum tangan kiri Fleming. Gaya yang terjadi pada motor arus arah tergantung pada besarnya arus yang melewati kumparan, di mana semakin besar arus yang dihasilkan baterai, maka kuat putaran akan semakin besar. 2. Parameter hubungan besar medan magnet dengan alat. Bila diamati menggunakan konsep hukum Lorentz,
besar medan magnet akan berbanding lurus dengan kuat putaran, di mana semakin besar kuat medan magnet atau semakin dekat magnet dengan kumparan, maka putaran yang dihasilkan akan semakin besar atau cepat. Dan sebaliknya, jika medan magnet kecil, maka putaran yang dihasilkan akan semakin kecil atau lemah. Yang ketiga yaitu parameter arah medan magnet dengan alat. Berdasarkan gambar di atas yang menggunakan kaidah tangan kanan, kumparan akan berputar searah dengan sumber medan magnet. Selanjutnya yang keempat yaitu parameter jumlah lilitan. Semakin tinggi putaran mesin, semakin besar pula daya mesin. Tapi pada suatu putaran tinggi tertentu, daya mesin mencapai maksimum, kemudian turun kembali. Torsi maksimum terjadi pada putaran rendah. Hal ini disebabkan karena pada putaran tinggi, mesin tidak mampu menyerap lebih banyak udara yang dibutuhkan ke dalam mesin, sehingga torsi yang dihasilkan rendah. Pada penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan jumlah lilitan atau kumparan akan menambah beban. Cara kerja kipas angin. Sebagai alat elektrik berarus AC, prinsip kerja kipas angin sangatlah luas. Antara lain ialah sebagai berikut. Gerak arus bolak-balik masuk ke kipas angin. Terdapat motor listrik yang bergerak dari energi listrik menjadi energi gerak. Di dalam motor listrik ada kumparan besi dan magnet U. Lilitan kawat pada kumparan besi dialiri oleh listrik dan menjadi magnet. Berhubung gaya magnet saling tolak-menolak di kedua kutubnya, menjadikan gaya berputar yang berlangsung secara periodik pada kumparan besi bersangkutan. Baling-baling kipas angin terletak pada poros dari kumparan besi. Jika aliran listrik diaktifkan, maka akan menimbulkan gaya magnet untuk mengoptimalkan laju hembusan angin pada kipas. Disimpulkan bahwa cara kerja kipas angin dimulai dari energi listrik yang diubah menjadi energi gerak melalui motor listrik. Di dalam motor listrik tersebut, terdapat sepasang magnet U di bagian yang diam dan kumparan besi yang bergerak. Nantinya, listrik yang mengalir di bagian lilitan pada kumparan besi akan diubah menjadi magnet. Dari magnet itulah akan memunculkan gaya berputar. Jika menginginkan hembusan angin yang besar, harus ditambahkan tegangan listrik di bagian kumparan besi. Alat dan bahan: baterai, lem tembak, kawat tembaga besar, kawat tembaga kecil, magnet, gunting, kabel, dan lakban. Cara kerja: kikis kawat dengan pisau hingga berwarna silver. Lalu rangkai kawat dengan 2 lilitan dan 3 lilitan menjadi kumparan. Rangkai kawat pada karton seperti di video dan sambungkan ujung kawat dengan kabel. Variasi baterai: dengan satu baterai 2 lilitan, dengan 2 baterai 2 lilitan. Variasi jumlah lilitan: dengan satu baterai 3 lilitan, dengan 2 baterai 3 lilitan. Variasi arah medan magnet: variasi arah magnet ke dalam kumparan. Variasi jarak magnet dengan kumparan. Jarak magnet dengan kumparan 2 cm. Sekian hasil presentasi video kami kali ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.